Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 18 Januari 2023, Rabu, Pekan Biasa kedua, disusun oleh Frater Bogdan Bata SVD dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Kasih Tanpa Batas. Bacaan Injil menceritakan perselisihan antara Yesus dan orang-orang Farisi karena Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Menurut orang Farisi, perbuatan Yesus tidak dibenarkan karena melanggar hukum yang telah ada. Mereka menganggap diri paling benar sehingga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Kedegilan hati orang Farisi membuat mereka melupakan hukum yang paling utama, yakni hukum cinta kasih. Menanggapi hal itu, Yesus menggugat dan menggugah pola pikir mereka dengan mengajukan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yesus mengecam orang-orang Farisi karena lebih mengutamakan hukum daripada kesembuhan sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Orang Farisi taat mengikuti ibadah di rumah ibadat, entah karena mencintai Tuhan dengan memahami secara baik ajarannya, atau hanya kepuasan hati mereka yang semu, yakni keinginan untuk dilihat orang. Kejadian semacam ini mau menegaskan bahwa mereka belum menerapkan buah dari ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ini disebabkan oleh keinginan
untuk hidup dalam pujian akan perbuatan yang mereka lakukan. Orang Farisi lebih mengutamakan diri sendiri daripada sesamanya. Tak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai pribadi-pribadi seperti orang Farisi yang taat datang ke gereja, tetapi belum menerapkan buah dari sabda dan ekaristi yang diterimanya. Pribadi seperti ini terkadang lebih memilih berbuat sesuatu yang dengan cara yang kurang berkenan untuk mendapatkan pujian dari orang lain daripada perbuatan baik penuh pengorbanan yang belum tentu mendatangkan pujian. Sejatinya buah dari doa, sabda dan ekaristi adalah kasih tanpa batas kepada sesama. Melalui bacaan hari ini, kita sekalian diajak agar mampu meneladani Yesus, membagi kasih dalam situasi apapun kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian. Cinta kasih adalah hukum yang utama. Semoga santapan sabda yang kita terima memampukan kita untuk terbuka menerima masukan dan hidup dalam kasih kepada sesama tanpa takut pada hukum, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Ya Bapa, kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami hingga kekal. Semoga kami sungguh menyadari kasih-Mu itu dan senantiasa membagikannya kepada sesama dengan tulus dan setia, sebab Engkaulah sumber kasih yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batu